teman-teman semuanya. Hari ini saya mau share tentang bagaimana kita masing-masing dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Born to be a winner. The winner di dalam Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan begini. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saya mau ajak kita semua sebentar untuk melihat ayat ini, oke? Ayat ini dimulai dari semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi, kalau kita mau mengalahkan dunia, yang pertama, yang penting adalah kita perlu lahir dari Allah. Lahir dari Allah berbicara tentang pertobatan kita, bicara tentang bagaimana kita lahir baru di dalam Kristus. Ini bicara tentang baptisan kita, bahwa kita semua yang telah dibaptis telah sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Dengan demikian kita hidup di dalam Dia. Nah, orang yang lahir dari Allah, yang tinggal di dalam Kristus, yang menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya, juru selamat bagi hidupnya, itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mengalahkan dunia. Apa maksudnya mengalahkan dunia? Mengalahkan dunia berbicara tentang mengatasi berbagai kedosaan kita, mengatasi berbagai keterbatasan dan kerapuhan kita. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang tinggal di dalam Kristus itu dimampukan selalu oleh Yesus, oleh cinta Tuhan, oleh rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan, yang senantiasa memampukan kita, sehingga kita bisa hidup dengan kekuatan yang dari Allah untuk mengalahkan berbagai dorongan-dorongan dosa, kelemahan-kelemahan dan kerapuhan kita. Nah, caranya gimana? Kalimat berikutnya ayat ini mengatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi, pertama-tama kita lahir dari Allah. Itu menjadikan Yesus yang terutama, juru selamat dan kekuatan dan pusat hidup kita. Lalu yang kedua, kalau kita sudah terima Yesus ini, sudah hidup di dalam Kristus, kita punya janji dari Tuhan bahwa kita akan mengalahkan dunia. Nah, caranya gimana? Caranya, Yohanes bilang, dengan iman. Oke? Kita seringkali berpikir bahwa perjalanan kita ikut Tuhan adalah sekedar perjalanan berbuat baik. Padahal, kita harus bertumbuh terus di dalam iman. Karena kalau kita nggak bertumbuh di dalam iman, kita tidak mampu untuk menjadi kuat dan teguh tinggal di dalam sabda dan janji-janji Tuhan. Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya begini. Ada dua orang. Orang yang pertama itu membangun rumah di atas pasir. Waktu ada badai, rumahnya hancur, rubuh. Sedangkan orang yang kedua membangun rumah di atas batu. Waktu ada badai, rumahnya tetap kuat, kokoh. Lalu Yesus menjelaskan artinya. Orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang bijak yang mendengarkan sabda lalu melakukannya. Sedangkan orang yang membangun rumah di atas pasir adalah orang yang bodoh, yaitu orang yang mendengarkan sabda tetapi tidak melakukannya. Jadi kita lihat bahwa kedua orang ini, dua-duanya mendengarkan sabda, tetapi yang membedakan, yang satu kuat, yang satu tidak kuat, terletak pada melakukan sabda itu, perbuatannya. Jadi, kita bukan hanya diundang untuk mendengarkan sabda, tetapi kita diundang untuk berbuat sesuai dengan sabda. Berapa banyak dari kita yang dari minggu ke minggu mendengarkan sabda atau setiap hari membaca sabda, tetapi sungguh-sungguh bukan hanya berhenti pada mendengarkan, tetapi menerapkan sabda itu lewat perbuatan kita sehari-hari. Mengapa ini penting? Karena Yesus bilang, yang melakukan inilah, yang menerapkan sabda ini di dalam perbuatan inilah yang menjadi kuat. Dan waktu iman kita bertumbuh makin lama makin kuat, kita sungguh-sungguh hidup di dalam janji Tuhan bahwa orang-orang yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Oke, di satu ayat yang lain, Yesus juga pernah bilang begini, ini Matius 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi kalau perbuatan kita itu sudah selaras dengan sabda, sudah sesuai dengan sabda, walaupun kita jatuh bangun dan kita tetap berjuang, orang lain akan melihat. Dan waktu orang lain melihat, kita akan menjadi terang bagi orang-orang itu, karena orang-orang lain itu kemudian akan memuliakan Allah Bapa di sorga. Maka dengan demikian, teman-teman semuanya, setiap kali kita bertumbuh di dalam iman, melekat pada Kristus, bertumbuh di dalam iman lewat mendengarkan sabda dan mewujudkan sabda itu di dalam perbuatan, kita melangkah masuk ke dalam janji Tuhan bahwa kita yang lahir dari Allah pasti mengalahkan dunia. Saya suka lihat ada orang-orang pengikut Tuhan yang berjalan setiap hari dalam hidupnya seperti orang yang kalah terus, berpikir negatif terus menerus berada di ranah yang nggak mampu, nggak bisa, nggak tahu, dan seakan-akan hidupnya terus menerus menjadi korban. Saya mau ajak kita semua untuk mulai berubah dari cara pandang kita, cara pikir kita, mulai menyelaraskan dengan sabda bahwa kalau kita sungguh-sungguh lahir dari Allah dan sungguh-sungguh dengan iman kita melangkah, kita bertumbuh lewat sabda dan perbuatan, maka janji Tuhan kita pasti mengalahkan dunia. Maka teman-teman semuanya, mari bersama-sama kita melekat pada Kristus, bertumbuh di dalam iman, dan hidup di dalam janji kemenangan Tuhan bagi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Masuk terang, sekarang saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Ayo laskar Kristus, persiapkan dirimu. Mari maju berperang dalam kuasa namanya. Kami berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Kami akan bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Generasi terang, sekarang saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Ayolah saat Kristus, persiapkan dirimu. Mari maju berperang dalam kuasa namanya. Marilah berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Ayo bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Kita berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Kita bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi
pemenang. Mari kita berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Bangkitkan bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi